Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Sekali lagi Imamat 20 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Perhatian Allah. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Tentunya kita pun rindu menikmati berkat serta pesan-pesan Tuhan dari Renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, pasal ini berisikan perintah dan hukum Allah mengenai beberapa pelanggaran moral dan spiritual atau rohani yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, hukum-hukum ini menekankan pentingnya kekudusan bagi umat Israel sebagai umat Allah dan juga menekankan betapa pentingnya untuk mereka ini memisahkan diri dari praktek-praktek budaya ataupun kebiasaan bangsa lain yang hidupnya di luar Tuhan. Nah, dalam peristiwa ini kita bisa melihat keterlibatan antara Tuhan, kemudian Musa dan juga bangsa Israel. Dan sesungguhnya mengapa Tuhan memberikan perintah-perintah ini, mengapa Tuhan memberikan hukum-hukum ini dengan segala keadaan bangsa Israel pada saat itu? Ya karena bangsa Israel itu mulai terlibat dalam penyembahan berhala. Ya, mereka terlibat dalam penyembahan kepada Molok, kemudian mereka terlibat dalam dosa perzinahan, dan kemudian mereka pun juga melakukan beberapa tindakan keji yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, oleh sebab itu Allah perlu menegur, Allah perlu menertibkan bangsa Israel dengan memberikan hukum-hukum yang harus mereka lakukan dan penuhi sebagai umat Allah. Dan juga perintah ini, hukum ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi bangsa Israel supaya mereka berlaku benar, ya, jalannya tidak melenceng. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dari pembacaan kitab kita. Namun dan kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang kemudian dapat kita pelajari dari pasal ini? Nah, di sini kita melihat sesuai dengan judul renungan kita, yaitu bagaimana Allah sangat perhatian kepada umatnya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Padahal kalau kita baca di dalam pasal ini isinya hukum-hukum, isinya perintah-perintah, aturan, tidak boleh ini, harus seperti ini dan sebagainya. Di mana letak perhatiannya Tuhan? Nah, bukti perhatian Tuhan dia terletak di dalam pasal ini juga. Kita bisa melihat dalam ayat-ayat di pasal 20 ini ada beberapa kali disampaikan bahwa Allah berkata kamu harus berpegang dan melakukan segala ketetapan dan perintahku. Kemudian Allah juga berkata sebab aku yang menguduskan kamu. Ya, itu ada beberapa kali kata tersebut diulang di dalam pasal 20 ini. Nah, inilah bentuk perhatian Allah kepada umat Israel Bapak Ibu. Yaitu bagaimana Allah ingin supaya kehidupan umatnya tidak salah. Yaitu dengan Allah mengarahkan bangsa Israel ke arah yang benar, ke jalan yang benar. Kemudian memberikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya untuk menjaga bangsa Israel supaya hidupnya tetap benar. Kalau kita melihat Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini tentunya salah. Dan kalau melakukan kesalahan pasti akan ada akibatnya, ada kerugiannya. Nah, Allah ingin menjaga bangsa Israel supaya tidak mengalami kerugian tersebut. Oleh sebab itu Allah tolong mereka dengan berikan perintah ini supaya mereka berlaku benar. Ya, dan tentunya semuanya untuk kebaikan bangsa Israel Bapak Ibu ya, bukan semata-mata untuk kekuasaan Tuhan, kepuasan Tuhan pribadi tidak, tapi sesungguhnya semua untuk kebaikan bangsa Israel. Tuhan mengetahui dan sangat mengerti keadaan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan sampai kepada perbuatan-perbuatan mereka yang melenceng sekalipun. Nah, itu sebabnya Allah hadir dengan perintahnya. Allah hadir dengan hukum-hukumnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, inilah perhatian Allah bagi bangsa Israel. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 33 ayat 22.
Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Allah itu hakim yang adil, Dia memberikan hukum-hukumnya supaya kita dapat hidup sesuai dengan hukum yang benar. Dan dari hukum yang benar yang Allah berikan itulah kemudian kita akan menerima keselamatan. Nah, jadi Allah bukannya memaksakan kehendaknya atau berbuat semena-mena terhadap bangsa Israel. Tapi justru tindakan Allah ini adalah sebuah perhatian yang sangat baik untuk bangsa Israel, Bapak Ibu. Nah, hal ini pun juga berlaku bagi kita semuanya, umat-umat Tuhan di zaman sekarang. Kalau kita menerima, kalau kita mendengarkan, mempelajari, membaca firman Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu, kita sedang menikmati perhatiannya Tuhan bagi kita. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam hukum Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan, ya kita dapat menemukan segala hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan jaminan atau janji yang pasti digenapi. Dalam firman Tuhan kita bisa menemukan nasihat-nasihat yang menuntun. Kita bisa menemukan motivasi atau dukungan yang membangkitkan kita. Kita juga bisa menemukan teguran-teguran yang walaupun mungkin keras, tetapi itu bisa mengajar dan mengubahkan hidup kita. Dalam firman Tuhan kita juga bisa menemukan damai sejahtera, ketenangan, dan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan ataupun kebingungan yang kita alami. Semuanya kita bisa temukan dalam firman Tuhan. Dan inilah bentuk perhatian Tuhan bagi kita. Supaya hidup kita dipuaskan, hidup kita ditolong, dijaga dengan kehadiran firman-Nya bagi kita semuanya. Lukas 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, jadi kalau kita menerima firman Tuhan, kita punya firman Tuhan dalam kehidupan kita, itulah perhatian Allah. Karena dari firman Tuhan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan jadi orang yang berbahagia, bersuka cita saat kita menerima firman Tuhan. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Nah, sekali lagi ini bentuk perhatian Tuhan dari firman-Nya, ya, Dia berikan bagi kita. Dan kalau firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tapi benar-benar kita lakukan, dikatakan bahwa Allah akan memberkati kita dari firman Tuhan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, aplikasinya apa yang kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan saat kita sudah tahu kebenaran ini? Bagaimana Allah memperhatikan kita? Allah sangat perhatian bagi kita, ya, dengan Dia memberikan firman-firman-Nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus temukan dan terus terima firman Tuhan tersebut. Allah memang sudah berikan, tapi kita pun juga punya bagian untuk kita selalu mencari, untuk kita selalu menemukan, untuk selalu kita mendekat kepada firman Tuhan tersebut. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menemukan dan menerima firman Tuhan. Baik kita mau membaca Alkitab, kita mau belajar Alkitab secara pribadi, atau kita mendengarkan khotbah renungan, baik itu di gereja, di ibadah, persekutuan, ataupun melalui media-media sekarang, yaitu cara-cara yang kita bisa lakukan untuk menemukan dan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita menemukan, setelah kita mendapat firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja seperti Yakobus 1 ayat 25 tadi berkata, jangan dilupakan dan harus dilakukan. Ya, harus dikerjakan. Kalau kita sudah tahu firman Tuhannya, oh ini firmannya, ya dikerjakan. Ya, harus kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa terus menikmati penyertaan-penyertaan Tuhan dan perhatian-perhatian Tuhan yang luar biasa. Dari firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan jangan takut, Roh Kudus pasti akan memampukan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menyaksikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang sangat perhatian kepada kami. Engkau Allah yang selalu menjaga kami, mempedulikan setiap keberadaan kami. Dengan Engkau memberikan firman-Mu untuk menyelamatkan kami semuanya. Tuhan, tolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Engkau memberitahukan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami terima dan aminkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.